Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan. Karena solvabilitas yang berhubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan, maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus didasarkan atas nilai jualnya. Solvabilitas dari sebuah perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi, suatu perusahaan yang solvable berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya disebut perusahaan yang insolvable. Menurut Holmgren menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban lainnya apabila perusahaan dilikuidasi. Jika rasionya lebih besar dari 100%, maka perusahaan dianggap solvable. Artinya dapat membayar semua utangnya jika pada saat itu perusahaan dilikuidasi. Kashmir menjelaskan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Secara luas, dapat dijelaskan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dibubarkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Caturvia, NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Untuk tujuan dan manfaat yang pertama, yakni untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditur. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan ditagihkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Kliman, NIM 196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi video dari teman saya sebelumnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Pada umumnya, pemakaian rasio solvabilitas ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut berarti perusahaan bisa memakai rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian dari setiap jenis rasio solvabilitas yang ada. Pemakaian rasio solvabilitas secara keseluruhan artinya semua jenis rasio solvabilitas dipakai untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan sebagian berarti perusahaan hanya memakai beberapa jenis yang dianggap dibutuhkan.
Berikut adalah jenis-jenis rasio solvabilitas yang bisa digunakan. Yang pertama ada debt to assets ratio, yaitu DAR. DAR adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aktiva. Artinya, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan seberapa besar hutang perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dari aktiva perusahaan. Dan berikut adalah rumus yang bisa digunakan untuk menghitung debt to assets ratio ini, yaitu DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER. DER ini adalah rasio yang dipakai untuk menilai atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal atau ekuitas. Artinya, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang perusahaan. Dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung DER ini adalah DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, disingkat menjadi LTDER. Dan LTDER ini adalah rasio yang menilai atau mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal. Tujuan dipakainya rasio tersebut adalah untuk mengukur seberapa banyak bagian dari setiap modal yang dijadikan sebagai pinjaman atau penjamin hutang jangka panjang. Dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung LTDER ini adalah LTDER sama dengan total hutang jangka panjang dibagi total ekuitas. Yang keempat ada time interest earned ratio dan disingkat menjadi TIER. TIER adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung rasio TIER ini adalah TIER sama dengan EBIT atau dibagi juga EBIT dibagi dengan bunga. Yang kelima adalah Fixed Charge Coverage Ratio atau disingkat menjadi FCCR. FCCR ini adalah rasio yang menyerupai seperti time interest earned ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atau menyewa suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung FCCR ini adalah FCCR sama dengan EBIT ditambah biaya sewa dibagi bunga ditambah biaya sewa. Yang keenam ada rasio ekuitas terhadap total aset, yaitu equity to total asset ratio yang disingkat menjadi EAR. EAR ini adalah merupakan indikator finansial yang menilai ketertarikan atau keterikatan pemilik usaha atas kelangsungan usahanya. Karena perbandingan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pemilik usaha dirugikan jika bisnisnya mengalami kebangkrutan. Maka rasio ini juga dimasukkan dalam analisis rasio solvabilitas. Jadi sederhananya rasio ini dipakai untuk tahu berapa banyak modal sendiri yang tergabung dalam seluruh aktiva perusahaan. Dan rumusnya adalah EAR sama dengan total ekuitas dibagi total aset. Dan yang terakhir yang ketujuh ada rasio penutup kas, cash coverage ratio, disingkat menjadi CCR. Rasio solvabilitas sering juga disebut dengan cash flow coverage. Ini dikhususkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kasnya. Rumusnya adalah CCR sama dengan cash dan cash equivalence dibagi current liabilities. Alasan liabilities digunakan sebagai pembaginya karena itulah bagian aset yang dapat langsung dikonversikan menjadi kas. Cash flow coverage sama dengan aliran kas masuk ditambah depresiasi dibagi beban tetap plus dividen. Dividen yang dihitung di atas adalah dividen saham preferred.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus rasio solvabilitas. Nah, rumus rasio solvabilitas ini ada rumus debt to equity ratio, yang kedua ada rumus debt ratio atau rasio hutang, dan yang ketiga ini yaitu ada rumus times interest rate ratio. Nah, dari ketiga rumus tersebut, lebih baik atau lebih gampangnya kita langsung membahas atau ke dalam praktiknya. Maksudnya ini saya kasih contohnya saja begitu. Nah, yang pertama, jika perusahaan ABC memiliki neraca seperti berikut, yaitu ada sahamnya 420 juta, dan juga ada laba ditahan 145 juta, ada kas 25 juta, ada piutang dagang 75 juta, ada barang dagangan 200 juta, ada mesin 250 juta, ada bangunan 350 juta, dan juga ada tanah 100 juta, dan juga obligasi 180 juta. Nah, maka berapa solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva? Di sini kan ditanyakan rasio modal dengan aktivanya. Nah, diketahui itu ada modal sendiri. Modal sendiri itu kan ada saham plus laba ditahan. Nah, untuk nominalnya dari saham sama laba ditahannya itu mengambil dari soal yang tadi begitu. Nah, maka jadi 420 juta ditambah 145 juta. Hasilnya yaitu 565 juta. Nah, total aktivanya itu ada kas plus piutang dagang plus barang dagangan plus mesin plus bangunan plus tanah. Sama dengan 205, kan itu ada kasnya itu ada 25 juta. Terus piutang dagangnya itu 35 juta. Terus barang dagangnya itu ada 200 juta, ada mesinnya 250 juta, ada bangunnya itu 350, plus tanahnya itu ada 100 juta. Nah, semuanya itu ditambahkan. Nah, jadinya itu menjadi 1 miliar begitu. Di sini tuh kita contoh dari untuk memasukkan atau menghitung dari rasio solvabilitas itu sangat mudah karena nominalnya sendiri itu sudah tertera begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.